asam lambung itu diciptakan Tuhan itu untuk melindungi tubuh kita dari berbagai serangan kuman. Jadi ada bakteri, ada virus yang mungkin ikut termakan iya atau bener. terminum. Ada semut yang ikutan masuk gitu Iya ya. kan? Atau ketika kita ketawa terbahak-bahak gitu, Iya. gitu kan, ada aja tuh yang masuk gitu. Si makhluk-makhluk yang Makanya tidak ketawanya jangan terlihat. lupa ditutup ya. Gitu kan. Nah, apa-apa yang masuk kan kalau misalnya nggak ada pelindungnya dari Tuhan, dia langsung nyerang tubuh kita. Oh iya benar. Langsung Sebenarnya diserap ya nanti ya. pelindungnya mulainya dari mulut sih, tapi asam lambung merupakan salah satu garda pertahanan tubuh kita untuk memusnahkan, mengendalikan bakteri jahat atau virus atau jamur atau apapun yang jahat, seharusnya tidak masuk gitu ya. yang masuk ke dalam bisa lewat hidung, bisa lewat mulut. Tapi kalau asam lambung berarti lewat mulut yang ketelen. Nah, supaya daya tahan tubuh kita bagus, maka lambung nggak boleh. Dari Pak Yono di Jakarta Utara, Doksan ini kalau mau lanjut puasa sehat katanya ya, apakah memprioritaskan protein daripada karbohidrat? Itu pasti lebih baik dan juga sehat, Dokter Santi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono atas pertanyaannya. Selamat malam. Ini pertanyaannya tricky nih. Karena gini, apakah memprioritaskan protein daripada karbohidrat itu pasti lebih baik dan lebih sehat? Masalahnya karbohidrat sama protein tuh dua-duanya sama-sama makronutrien, makro gizi yang dua-duanya kita perlu makan. Oh oke. Jadi nggak bisa milih. Nggak bisa dinolkan salah satunya gitu ya? Untuk beberapa keadaan boleh. Oke. Karena ada beberapa keadaan, misalnya apa ya, Gula kalau gitu dia ya? gulanya parah banget, lebih baik karbohidratnya sangat rendah atau rendah. Iya. Tapi untuk beberapa keadaan juga nggak bisa makan protein, maka proteinnya mungkin bisa dalam bentuk yang lain gitu. Jadi memang agak tricky. Tapi untuk orang umumnya yang sehat, nggak ada penyakit apapun, itu karbohidrat dan protein harus dua-duanya sama-sama penting. Nah, kenapa sekarang ini orang-orang tuh cenderung ributnya makan protein? Karena orang Indonesia itu kalau makan cenderungnya kurang proteinnya, banyak karbohidratnya. Jadi contoh deh, tadi di luar ibu kita Kartini itu sedang mencoba pola makan omet. Oh ya. Tapi ketika ditanya, dia tidak memenuhi kebutuhan protein hariannya hanya dalam waktu 1 kali makan. Padahal dia dengan yakinnya udah makan telur 2 gitu kan. Padahal butuhnya lebih dari itu. Jadi sebenarnya bukan berarti proteinnya diprioritaskan daripada karbohidrat, tapi lebih hati-hati kita konsumsi protein karena umumnya makanan kita tuh kurang proteinnya gitu. Terus karbohidratnya umumnya banyak, maka jumlah perimbangannya itu yang diperbaiki dan pemilihan jenisnya. Protein yang baik itu adalah protein yang lemaknya nggak banyak. Jadi gaji-gajinya bukan gajian ya. gaji lemak ya. Gaji lemak gitu ya. Terus kulit-kulit gitu. Itu jangan terlalu banyak dimakan. Jeroan jangan terlalu banyak dimakan. Sedangkan untuk karbohidratnya jangan makan karbohidrat yang sederhana, yang mudah diubah menjadi gula, mudah menyebabkan gulanya drop, kemudian dalam sekejap gulanya akan melonjak tinggi gitu. Jadi cari karbohidrat yang lebih kompleks, yang lebih sulit dicerna, sehingga membuat kita lebih kenyang, membuat kenaikan gula darah enggak melompat dengan tajam dan menjaga berat badan gitu. Jadi sebenarnya untuk Pak Yono saya susah jawabnya ini. Karena kalau Pak Yono terbiasa dengan pola makan yang tinggi karbohidrat, rendah protein, maka memprioritaskan protein jadi hal yang baik. Tapi bukan berarti melupakan karbohidrat gitu. Karena protein dan karbohidrat dua-duanya sama-sama kita butuh. Mudah-mudahan menjawab untuk Pak Yono di Jakarta Utara. Baik, semoga menjawab untuk Pak Yono ini di Jakarta Utara. Kita juga masih akan ngomongin soal yang tadi, kalau misalnya dia punya mah nih, dok, ataupun terbiasa berpuasanya ini di backup sama obat mah gitu ya. Tadi kita sempat ngomongin itu, apakah hal yang baik atau tidak. Tadi kita sempat ngomongin soal GERD
Ini kalau GERD ini kan memang ada beberapa obat yang harus diminum sampai habis, diperbaiki dulu GERD-nya, dan beberapa obat GERD juga ini justru menurunkan asam lambung untuk diproduksi, sehingga tadi nanya gunanya asam lambung apa? Oh iya, gunanya. Udah inget akhirnya. Kita tadi di belakang layar tuh inget-inget pertanyaan tadi sebelum break apa ya? Ternyata itu. Gitu ya. Ayo tebak-tebak. Kalau sahabat Sonora mau ikutan nebak boleh. Boleh ya. Kita kasih waktu 1, 2, 3. Ya, nggak ada yang jawab ya. Jawab sendiri berarti ya. Jawab sendiri ya. Asam lambung itu diciptakan Tuhan itu untuk melindungi tubuh kita dari berbagai serangan kuman. Jadi ada bakteri, ada virus yang mungkin ikut termakan iya atau bener. terminum. Ada semut yang ikutan masuk gitu ya. Ya Kan? Atau ketika kita ketawa terbahak-bahak gitu, gitu kan ada aja tuh yang masuk gitu. Si makhluk-makhluk yang makanya ketawanya jangan lupa ditutup ya. Gitu kan. Nah, apa-apa yang masuk kan kalau misalnya nggak ada pelindungnya dari Tuhan, dia langsung nyerang tubuh kita. Oh iya benar. Langsung diserap ya nanti ya. Pelindungnya mulainya dari mulut sih, tapi asam lambung merupakan salah satu garda pertahanan tubuh kita untuk memusnahkan, mengendalikan bakteri jahat atau virus atau jamur atau apapun yang seharusnya tidak masuk gitu ya. Yang masuk ke dalam bisa lewat hidung, bisa lewat mulut. Tapi kalau asam lambung berarti lewat mulut yang ketelen. Nah, supaya daya tahan tubuh kita bagus, maka lambung nggak boleh tanpa ada asam gitu ya. Iya, karena kalau kita minum PPI kayak omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantosol, itu obat-obat yang sifatnya menghambat pembentukan asam lambung akan membuat pH di lambung itu tidak cukup asam untuk mengendalikan si populasi yang jahat-jahat yang ikut ketelen. Jadi selain tadi pencernaan, penyerapan zat gizi juga membantu kita untuk menjaga imun tubuh. Nah itu kan tadi untuk orang-orang yang GERD nih dok. Tapi bagaimana dengan obat mah gitu yang cair ini kan misalnya ada yang fungsinya beberapa untuk melapisi lambung, ada juga yang hal-hal lainnya gitu. Tiap ini beda-beda. Nah ini bagaimana dengan mah? Apakah berpuasa sambil mengkonsumsi obat mah ini menjadi satu hal yang jadi cukup baik untuk mereka yang punya masalah dengan lambung mereka? Tergantung, kalau misalnya lagi akut dan nggak parah-parah banget, boleh dikonsumsi dengan tujuan supaya bisa menjalankan puasa Ramadan, karena kan sifatnya wajib, tapi juga menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk sesudah bulan berpuasa yang hukumnya wajib, berarti kan pilihan kan? Betul. Nah kalau pilihan, kalau memang harus mengkonsumsi obat dan berpuasa akan memperparah sakitnya, ditunda dulu aja puasanya, beresin dulu satu persatu. Kalau penyakitnya udah beres, boleh berpuasa. Atau kalau misalnya disambi, boleh dengan itu tadi mengkonsumsi obat-obatan mah selagi berpuasa, terus dilihat efeknya. Kalau misalnya berpuasa meringankan gejala-gejala mahnya, ya tinggal dilanjutkan sehingga lama-lama kan obat mahnya bisa berhenti kalau udah sembuh. Tapi kalau seandainya berpuasa bisa memperparah, malah jadi tambah parah, ya berpuasanya stop dulu, beresin dulu obatnya, beresin gak cuma obat ya, orang kadang-kadang maunya obat doang. Lifestyle-nya gitu juga harus diperbaiki. Lifestyle-nya juga harus diperbaiki, pola makannya aja. Udah tahu sakit mah, udah tahu sakit GERD, makannya yang pedas, yang asam, gitu ya. yang berminyak gitu kan. Terus yang banyak gasnya, terus makannya juga nggak teratur jamnya, sekali makannya 3 bakul, sekali nggak makan gitu. Jadi gaya hidupnya diperbaiki, stresnya diperbaiki, minumnya juga jangan kurang. Nah kalau semua faktor-faktornya itu sudah diperbaiki, kalau udah sembuh ya lanjut. Mau lanjut boleh, enggak juga nggak apa-apa sih. Intinya jangan, ada yang maksa. Jangan akhirnya berpuasa ini bergantung juga sama obat juga. Ini nggak baik ya. Karena obat terus-menerus bukannya tanpa, memperbaiki gitu ya. Iya, bukannya tanpa konsekuensi. Pasti ada efek sampingnya.